Dan ketika memang sudah ada rencana aksi damai yang kedua ini, teman-teman, ayo kita bergerak, sama-sama kita bergerak. Kita tunjukkan bahwa netizen itu punya kekuatan. Sahabat Solmat, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hasil pertemuan Gerakan Suara Keadilan Netizen atau GASKAN semalam yang diadakan di sekretariat ya. Jadi pada kesempatan tersebut hadir beberapa tim inti dari GASKAN. Yang pertama itu saya sebagai penanggung jawab utama GASKAN, dan juga Bang Johansa atau lebih dikenal dengan Bang Faktual News 77 sebagai Ketua Koordinator GASKAN. Ada Sekretaris GASKAN Bapak Andi Muhammad Rivaldi atau lebih dikenal dengan Mr. Action, dan juga ada Abang RD Lau ya sebagai Ketua Tim Advokasi GASKAN. Ada beberapa teman-teman ketua bidang seperti Bang Gold, Bang Ladusing, dan beberapa teman yang lain ya. Semalam memang tidak terlalu banyak yang hadir karena adanya teman-teman secara khusus para praktisi hukum yang berhalangan hadir ya. Nah, kenapa kita mau atau perlu untuk melakukan rapat konsolidasi ini? Jadi memang sejujurnya setelah aksi damai 4 Februari 2025, kita belum mengadakan lagi suatu rapat secara formal, baik itu membahas tentang evaluasi koreksi terhadap aksi damai kemarin, dan juga secara khusus membahas perihal tuntutan yang paling esensial, yaitu rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum ya. Sehingga semalam itu akhirnya sudah diadakan rapat. Dan pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan kepada teman-teman netizen mengenai rapat yang semalam itu diadakan. Apa sih poin daripada rapat ini atau pertemuan ini ya? Seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini sudah 2 minggu pasca kita melakukan aksi damai di 4 Februari 2025, dan kita masih menunggu rapat dengan pendapat umum atau RDPU ya secara khususnya, dan sampai sekarang memang belum ada suatu jawaban konkret ataupun suatu schedule konkret yang kita terima, walaupun ada beberapa informasi yang kita terima dan memang masih ada tarik ulur. Sehingga kami berpikir bahwa kita perlu menelaah, kita perlu untuk membahas, untuk mengkaji, ada beberapa persiapan ya. Jadi persiapan pertama itu, kalau memang ternyata kita dapatkan jadwal RDP atau RDPU ini dalam waktu yang dekat, anggaplah mungkin sebelum puasa, tentu kita harus memiliki persiapan-persiapan ya. Persiapan-persiapannya seperti apa, nah, gitu kita bahas. Kemudian kalau ternyata belum ada juga jawaban, nah apa upaya-upaya kita selanjutnya, atau kita akan menentukan suatu timeline, dan ketika timeline itu sudah lewat, nah upaya apa lagi yang akan kita lakukan? Apakah kita sudah cukup, sudah meninggalkan dukungan untuk 7 terpidana ini, sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perjuangan, atau masih ada upaya-upaya selanjutnya ya, di luar daripada penasihat hukum daripada 7 atau 8 terpidana ini. Oke, kita kembali ke poin yang pertama, bahwa ketika memang ini ternyata dalam masa sebelum puasa ini kita dipanggil untuk melakukan rapat dengan pendapat umum ataupun RDP ya, kalau memang ternyata keterkaitan dengan para pihak, nah kita harus membuat atau menyusun risalah hukum ya, risalah hukum sehubungan dengan peristiwa hukum, sehubungan dengan kasus Vina Eki Cirebon ini. Nah, semalam kita sudah bahas, dan secara kebetulannya tim advokasi kita itu Bang RD Lau baru saja juga mengadakan
rapat dengar pendapat sehubungan dengan kasusnya di salah satu lokasi ya, dan dia adakan rapat itu di rapat dengar pendapat di Komisi 2, dan dengar-dengar kemarin minggu depan akan dialihkan lagi ke RDP di Komisi 3. Nah, kita sharing dengan beliau, kita meminta pendapatnya, terus kemudian pengalamannya, sehingga kemudian kita akan membuat suatu naskah hukum, membuat suatu risalah hukum sehubungan dengan kasus ini secara sistematis, efektif dan efisien. Dan kemudian juga akan dimintakan atau akan dipersiapkan beberapa dokumen-dokumen yang sangat mendukung, seperti hasil putusan pengadilan negeri untuk ke-8 terpidana ini, terus kemudian tingkat tingginya, dan kemudian dan lain sebagainya ya. Dan ini sudah kita tuliskan, dan nanti memang naskah atau risalah hukum ini akan dipersiapkan oleh Bang RD Laos sebagai ketua tim hukum daripada Gaskan ya. Mungkin nanti setelah ada risalahnya kita akan sharingkan bersama untuk direview semua teman-teman secara hukum, secara khusus teman-teman yang berlatar belakang hukum atau teman-teman yang merupakan praktisi hukum. Nah, itu poin pertama yang kita diskusikan semalam. Berikutnya adalah selama masa menunggu ini, katakanlah itu selama sebelum bulan puasa, kita akan melakukan suatu pendekatan ulang ya, follow up ulang. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan mengirimkan surat ya, mengirimkan surat kepada Komisi 3 DPR RI. Ini adalah upaya, ini adalah wujud bahwa kita tidak berdiam diri, kita tidak berpasrah diri, kita terus melakukan segala macam upaya. Jadi malam hari ini juga saya akan merancangkan surat kembali untuk mengingatkan Komisi 3 DPR RI perihal permintaan kita, yaitu rapat dengar pendapat atau rapat dengar pendapat umum, dan akan segera dibawa oleh ketua koordinator kita Bang Johansa atau Bang Faktual. Kita akan serahkan kepada mereka, kita akan ingatkan kembali mereka kepada Komisi 3 DPR RI bahwa netizen kembali mempertanyakan di poin 7 daripada tuntutan kita di awal, bahwa kami meminta RDP atau paling tidak RDPU. Yang kita ingatkan kembali, kita narasikan kembali, dan tolong juga teman-teman, harapan saya kita terus suarakan ini ya. Sekali lagi saya sampaikan berkali-kali bahwa Gaskan tanpa netizen is nothing ya. Kami semuanya tanpa dukungan teman-teman adalah kesia-siaan belaka, karena semuanya ini adalah gerakan kita atau gerakan daripada Gaskan. Nah, itu yang kita rapatkan semalam ya. 2 poin itu yang kita sudah simpulkan semalam. Pertanyaannya, kalau ternyata sampai waktu yang ditentukan kita tidak mendapatkan baik itu balasan surat, telepon, WA atau apapun sehubungan dengan konfirmasi, baik itu jadwal ataupun rencana daripada RDP atau RDPU ini. Nah, seperti apa nih kira-kira nih ya? Seperti apa kira-kira ya? Nah, semalam itu kita godok semalam bahwa ketika hal ini terjadi dan kita kasih target itu, semalam kita coba sepakati bahwa sekitar 2 minggu setelah Lebaran teman-teman ya. Saya ulang, 2 minggu setelah Lebaran kita akan menganggap bahwa di titik itu sepertinya memang tidak ada respon dari Komisi 3 DPR RI. Nah, seperti apa action kita selanjutnya? Jadi dari semalam, dan juga beberapa teman yang tidak bisa hadir, tetapi beliau atau mereka itu adalah para praktisi hukum, kita akan melayangkan beberapa surat ya. Kita akan melayangkan beberapa surat. Yang pertama itu ke Presiden, mungkin Kementerian Hukum, ada yang mengatakan bahwa akan bersurat ke Mahkamah Internasional, dan beberapa upaya-upaya yang lainnya ya. Dan itu tidak tertutup untuk kita akan lakukan nanti ke depannya. Tetapi yang menjadi persoalan yang besar, dan memang ini kita sudah mulai gaungkan dan kita sampaikan kepada teman-teman, baik itu tim Gaskan, anggota Gaskan, atau kepada seluruh halayak netizen, kalau ternyata benar-benar sampai di minggu kedua setelah Lebaran tidak ada informasi, tidak ada jawaban, jadwal, atau apapun dari Komisi 3 DPR RI, nah kita mau seperti bagaimana?
dari kemarin memang menguat, menggaung bahwa kita lakukan aksi demo lagi, kita turun lagi ke jalan, kita lakukan lagi yang lebih besar, kita solidkan lagi, kita konsolidasikan lagi semuanya teman-teman. Nah, ini kami dari Gaskan tentu merasa siap, dan ini adalah panggilan teman-teman, tuntutan teman-teman yang mungkin dipercayakan ke kami. Akan tetapi teman-teman tidak akan bisa terlaksana hal ini kalau memang teman-teman tidak turun, teman-teman tidak berbuat, tidak memperhatikan perhatian, tidak memberikan perhatian, sampai kalau memang ternyata, ya sekali lagi ternyata kita harus melakukan aksi damai yang kedua kalinya, Gaskan siap dan teman-teman netizen siap, kita jalan ya. Kita sudah berkali-kali sampaikan bahwa kita akan buat aksi damai berjilid-jilid. Kita akan terus mensiapkan, mengajak teman-teman yang memang merupakan pergerakan membela keadilan, membantu keadilan, mewujudkan keadilan. Kita siapkan terus, kita sebarkan terus. Dan ketika memang sudah ada rencana aksi damai yang kedua ini, teman-teman ayo kita bergerak, sama-sama kita bergerak. Kita tunjukkan bahwa netizen itu punya kekuatan, ya, netizen power, people power, citizen power. Kita akan bergerak bersama-sama, tetapi tentu dengan dukungan daripada teman-teman netizen. Teman-teman, ada satu hal yang memang menggelitik beberapa teman di Gaskan, baik itu saya, para penasihat hukum dan penanggung jawab. Ini sehubungan dengan penasihat hukum 7 atau 8 terpidana ya, yang memang dalam hal ini merupakan tim dari Peradi. Banyak teman-teman kok tidak ada komennya sama sekali, kok kelihatan seperti ini, kok kelihatan seperti itu. Bahkan ada kata-kata tertentu yang di dalam narasi-narasinya Pak Jutek ya mungkin itu hanya keceplosan kata atau salah menggunakan memilih kata yang adalah penggunaan kata cawe-cawe. Tapi tidak apa-apa dengan hal tersebut. Selama kita tidak pernah melihat, mendapatkan suatu informasi ataupun statement, pernyataan bahwa PH ini meng-underestimate kita, tim lawyer daripada 7 atau 8 terpidana ini mengecilkan kita, mengerdilkan kita, tidak apa-apa teman-teman. Kita tetap jalan berbarengan, jalan bersamaan. Ya, kita percaya, masih percaya sampai sekarang ini bahwa itikat kita semuanya adalah baik ya. Mungkin cara pendekatannya yang berbeda, tetapi tujuannya, harapannya akan ada di atas ya. Kita terus dorong mereka, kita terus dukung mereka secara moral, kita doakan mereka supaya mereka pun tetap berupaya semaksimal mungkin. Sekali lagi saya katakan, selama mereka memang tidak meng-underestimate gerakan kita, tidak mengecilkan, mengkerdilkan gerakan kita, karena ini gerakan netizen, bukan gerakan Gaskan itu sendiri ya, gerakan semua masyarakat Indonesia. Sama ketika pertama kali kasus ini merebak di 2024, disitulah netizen berbondong-bondong untuk mendukung ya. Jadi kepada teman-teman yang ada di penasihat hukum 7 terpidana ataupun 8 terpidana, saya sebagai penanggung jawab utama Gaskan mengatakan bahwa kita ini adalah partner di dalam pengungkapan pembelaan 7 terpidana kasus Pina Cirebon ini ya. Sama sekali kita bukan rival ya, sama sekali kita bukan kompetisi atau kompetitor. Bapak silakan bergerak dalam aspek formal yuridisnya dalam persidangan. Kami yang bergerak dalam hal dukungan sosial, moral melalui DPR RI. Kalau tahu juga memang ternyata nanti kita ketemu tujuan kita, karena dari PH-nya juga mengajukan perihal RDP, RDPU, dan kemudian dikemas sedemikian rupa oleh Komisi 3 DPR RI, kita akan patuh, kita akan tunduk, karena tujuan utama dari pergerakan ini adalah untuk membantu, mengupayakan semaksimal mungkin membebaskan 8 terpidana ini, mengungkapkan kasus Pina se-clear-clearnya, jelas-jelasnya. Bila masih ada putusan-putusan pengadilan yang belum dilaksanakan, seperti penangkapan 3 DPO, proses Ibtu Rudiana, proses Pasren, proses AF yang sementara dilaporkan oleh PH daripada 7 terpidana ini, itu yang kita dorongkan, itu yang kita suarakan kepada teman-teman kita di DPR RI, secara khusus Komisi 3. Ya, itu teman-teman, pada kesempatan hari ini saya sampaikan perihal hasil rapat kita. Tetap dukung Gaskan, dukung netizen, kita terus bekerja sama dalam pengungkapan kasus ini,
secara khusus pembelaan terhadap 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Salam keadilan.